wasahbihi ajma'in amal ba'du. Terima kasih Ustazah sampaikan kepada Anda semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Sudah makan semuanya? Sudah ya? Baik. Belum. Hah, ada yang belum? Makan siang atau makan malam yang belum? Baik, sebentar. Baik, alhamdulillah sudah ada sekitar 35 orang lebih nak ya yang bergabung untuk sore hari ini. Mudah-mudahan sudah disiapkan dirinya, terutama dirinya ya, dan juga alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya sore hari ini, mari kita bersama-sama kita baca doa mau belajar. Ya, siapa yang mau menyiapkan nih? Saja tunjuk ya. Lama kan tidak menyiapkan di kelas nih. Sudah hampir 1 tahun nggak ke sekolah. Kalau ketemu bulan Maret nanti 1 tahun kan jadinya. Sudah pilih yang cowok nih. Masih ingat kan? Nah, karena di tempat ustazah yang paling atas ini namanya ada satu nama cowok, anak putra namanya Hafiz dari Abu Ayyub. Ada Hafiz? Hafiz. Mohon maaf suara ulun kedengaran lah. Nanti aja Ustaz. Oh, ganti aja. Kenapa? Ayo berani dong. Kita siapkan. Biasanya juga menyiapkan kan di kelas? Baik. Kalau gitu, nih. Kalau anak cowoknya nggak berani, siapa nih? Anak cewek yang berani menyiapkan untuk baca doa. Ya. Biasanya di kelas menyiapkan kan? Ini lama nih nggak menyiapkan teman-temannya baca doa bersama. Sudah mau lihat, masih ingat nggak cara mengingatkannya? Oh, ragu-ragu. Dinan, jangan ragu. Sheryl, mau coba? Biasanya Sheryl nih, paling banyak nih suaranya. Yo, kelas 4. Sudah harus berani memimpin teman-temannya untuk membaca doa bersama. Oh, ada 2 Sheryl ya Ustazah ya. Ayo, siapa yang berani menyiapkan teman-temannya? Al-Ghifari Adrian Ardi, 4 Ubay. Yuk, siapkan temannya. Hidupkan mikrofonnya, nak. Pon? Ya. Ayo, siapa berani? Ayo, Ustazah tantang nih. Yuk, dari Isti yang ada dan sayang. Istiqda dan usyu'an. Yuk, diangkat tangannya. Mulai dari istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minas Dari Tawud senang. Yuk, Al-Fatihah. baca tak. Al-Fatihah dulu dibaca. 1, Ya, 2, Al-Fatihah. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi Wabil Islami dina. dina wa bi Wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasul rasula Rabbi zidni ilman ma warzuqni fahma. Lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Ananda Al-Ghifari, Adlian Ati. Nah, anak-anak Ustadzah yang soleh dan soleh hari ini, mudah-mudahan sudah mempersiapkan dirinya ya untuk menerima materi yang akan disampaikan Ustadzah hari ini. Ustadzah tadi ada tulisan yang nggak bisa panjang ya. Dia yang gitu. Zoom. Di layar ulun muncul tulisan Zoom-nya nggak bisa lama. Apakah masih 40 menit ya? Tulisannya unlimited nah, tadi tuh muncul. Tinggi nanti bisa masuk Upgrade. lagi. Pada hija anak-anak masuk lagi kalau keluar. Oke, tadi soalnya di layar ulun tuh muncul no has long time ya. Oke, khawatir kan karena kelamaan nunggu tadi. Baik, sebelum kita mulai hari ini untuk belajarnya, kita senam otak sebentar, nak lah. Lama nih nggak senam otak nih. Sore. Silakan diangkat kedua tangannya, Tangannya diangkat. telapak tangannya. Yuk, diremas-remas dulu sebelum kita memegang pensil atau pulpen. Kita tepuk-tepuk dulu. 1, 2, 3. Masukkan. Masukkan begini. Yuk, ulang lagi. 1, 2, 3. Masuk. Go. 1, 2, 3. Nah, ini untuk melemaskan saraf-saraf yang ada di tangan kita, ya. Baik. Nah, sebelumnya kita konsentrasi dulu. Silakan. Kita main tembak-tembakan. Wah, ini masih ingat nih pasti, karena biasanya kita ulang-ulang terus di kelas. Bang, konsentrasi kita. Baik. Tangan kanan bentuk tembakan. Yuk. Tangan kiri angka 1. Ya, gantian ya. Kita mulai. Kanan kiri tembak. Tembak 1. Tembak 2. Tembak 3. Tembak 4. Tembak 5. Yuk, ulang. Tembakannya sebelah kiri. Yang ditembak kanan. Tembak 1. Tembak 2. Tembak 3. Tembak 4. Tembak 5. Yuk, kita ulang lagi. Tembak 1. Tembak 2. Tembak 3. Tembak 4. Tembak 5. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa fokus ya. Kita akan mulai. Kita sambut Ustazah Lili dengan tepuk 5 kali. Nah, silakan Ustazah Lili. Terima kasih Ustazah Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah pekan sebelumnya kita juga sudah melakukan pertemuan Zoom tapi belum belajar. Nah, hari ini kita melakukan pertemuan Zoom untuk pertama kali. Nah, hari ini materinya yaitu membahas matematika yang sudah kita pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya, pada hari Selasa dan hari Rabu. Nah, Ustazah mau tanya dulu, Fauziah Khansah, apa ini namanya? Terpotong. Apa judul pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya? Buka dulu mikrofonnya. Fauziah.
Coba buka mikrofonnya. Panjang dan berat. Ya, tentang panjang dan berat. Judul materi yang kita pelajari yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Jadi ada yang diukur, mengukur, kita itu mengukur. Ada yang panjang, ada yang berat. Nah, yang pertama, Ustazah share screen dulu ya. Yang punya modulnya sudah di rumahnya masing-masing, yang sudah memprint atau ngambil ke sekolah, bisa sambil dibuka modulnya. Ustazah share screen dulu ya. Ulun sudah jadi host ke ini saja. Bisa aja. Coba Bang. Ulun setting semua bisa share screen kok. Bentar. Lagi loading, bentar. Pada suatu hari, suara burung terdengar di hutan. Ha, 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 ha. Sudah. Sudah ada kau Ustazah? Ya, muncul. Belum muncul tapi sudah started screen sharing. Kak Rahma. Ya, muncul. Sudah muncul Ustazah? Sudah muncul. Sudah, nggih, makasih Ustazah. Rahma, ini kayak Silakan Ananda buka buku matematika, modul matematikanya halaman 24. Oke, langsung aja lah kita mulai. Jadi hari ini kita mempelajari yang pertama tentang pengukuran terlebih dahulu. Baru setelah kita temukan hasil dari pengukuran, hasilnya itu terkadang dalam mengukur kita tidak menemukan bilangan yang pas. Kadang ada pakai koma, seperti itu. Jadi setelah kita temukan hasil pengukuran, maka akan kita bulatkan terlebih dahulu. Terus setelah nanti dibulatkan baru materi berikutnya akan diubah satuan-satuannya. Nah, yang pertama di sini kita mempelajari tentang pengukuran panjang. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ayo, siapa yang mencoret-coret ini? Allahu Akbar. Silahkan dihapus. Nah, di sini kita mengenal dulu apa saja alat ukur untuk mengukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama ada penggaris. Penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukur saja. Misalnya pensil, pulpen, spidol, penghapus, sisir, dan benda-benda kecil lainnya. Atau kotak pensil juga bisa. Terus meteran pita. Pernah melihat meteran pita? Ada yang pernah melihat meteran pita? Pernah. Pernah. Itu yang Biasanya digunakan untuk apa? Mengukur baju. Untuk mengukur baju. Di tukang jahit biasanya lah mengukur baju, bisa menggunakan meteran pita. Terus ada meteran roll kecil dan meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasanya mengukur yang panjang-panjang, misalnya tanah. Nah, seperti itu. Jadi memerlukan meterannya itu yang panjang. Ini yang coret-coret, mohon dihapus ya tangannya.
Diam dulu. Nah, selanjutnya di sini, alat pengukuran panjang yang biasa kita gunakan adalah penggaris. Biasanya kalau di sekolah sering menggunakan penggaris. Nah, satuan panjang yang digunakan penggaris itu pada umumnya adalah sentimeter atau cm biasa disebut. Nah, kita lihat dulu di sini. Bagian yang kotak hijau. Nah, di sini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk mengukur suatu benda. Nah, di sini ada 3 langkah yang harus diperhatikan. Jadi, dalam menggunakan penggaris atau meteran pita atau roll kecil atau roll besar. Nah, yang perlu diperhatikan itu yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur dengan panjang penggaris. Jadi jangan asal taruh aja bendanya di mana. Jadi bilangan yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris atau meteran. Terus yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda adalah panjang benda tersebut. Jadi untuk mengukur benda itu menggunakan alat ukur seperti penggaris atau meteran, baik meteran pita atau roll kecil atau roll besar. Yang pertama, letakkan dulu benda yang mau kita ukur pada ujung dari alat ukur tersebut. Kemudian pastikan benda yang mau kita ukur itu posisinya sejajar dengan bilangan 0. Setelah itu, kalau sudah berada di posisi 0, ujung bendanya tadi, lihat ujung benda yang lain pada alat ukur, pada penggaris atau pada meteran pita. Yang salah satunya sudah berada di bilangan 0 ujungnya, maka lihat ujung yang lainnya. Berapa ukurannya pada alat ukur tersebut? Itulah hasil pengukuran. Misalnya kita lihat pada gambar di sini ada pensil. Pensil ini panjangnya kita lihat di sini dia lebih dari bilangan 2. Ada berapa garis lebihnya? Lebihnya ada 2 garis, berarti 2 cm lebih 2 garis ya, atau 2,2 cm disebutnya. Nah, jadi itulah panjang dari pensil 2,2 cm. Nah, kita lihat di sini pakai koma. Nah, nanti itu kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu melakukan pembulatan. Kita lihat, ingat-ingat dulu deh, untuk melakukan jika bilangan koma yang di belakang itu, jika bilangan yang di belakang koma itu kurang daripada 5 atau 1. Misalnya koma 1, koma 2, koma 3, koma 4. Nah, itu bilangan yang di belakang koma tadi dijadikan 0. Kalau bilangan di belakang koma itu 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dia dibulatkan ke 1 ke atas. Misalnya di situ, misalnya 2,9, maka akan dibulatkan jadi berapa ya? Ada yang tahu? Jadi 3. Kan di sini 2. Dibulatkan, ditambah 1 di sini, jadi 1. Dibulatkan ke atas dari bilangan yang di depannya. Di sini 2, berarti dibulatkan ke atas 1, jadi 3. Kalau di sini 2,2, maka dibulatkan jadi bilangan yang di belakangnya dulu berapa? Bilangan yang di belakangnya ada berapa ini? 2. Karena dia kurang daripada 5, maka jadi 0. Maka panjang pensil ini adalah 2 cm. Nah, di sini. Pada keterangan di sini, namun terkadang pengukuran benda tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu, sehingga harus kita lakukan pembulatan menuju ke satuan terdekatnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini aturan pembulatan hasil pengukuran panjang sama dengan aturan pembulatan bilangan yang sudah kita pelajari pada semester 1. Seperti pada contoh di atas, pensil 2,2 cm, maka jika dibulatkan akan menjadi 2,0 karena bilangan 2 yang di belakang ini
yang bertanda hijau itu kurang daripada 5, maka dibulatkan jadi 0 saja. Maka panjangnya adalah 2,0 cm. Kemudian lanjut ke mengukur berat. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur berat itu timbangan. Nah, timbangan itu ada yang manual, ada yang digital. Kalau yang pakai manual biasanya yang pakai jarum-jarum. Nah, seperti ada jenisnya timbangan buah. Nah, di sini ada jarumnya. Terus timbangan badan juga ada jarumnya. Kalau di sini timbangan perhiasan tidak pakai jarum ya. Tapi ini menimbang secara manual. Kalau menimbang secara digital, biasanya pada alat ukur itu muncul langsung angka. Nah, seperti ini, timbangan digital yang di bawah ini, ada kaki ini. Di situ muncul langsung angka. Nah, itu namanya timbangan digital. Jadi, untuk menimbang berat suatu benda, maka ada timbangan buah, timbangan badan, timbangan perhiasan. Nah, timbangan itu ada yang manual atau pakai jarum, atau timbangan digital yang langsung muncul angkanya. Nah, di sini ada contoh. Sama halnya dengan pengukuran panjang, tidak tepat hasil pengukuran berat, bisa dilakukan pembulatan. Nah, satuan pengukuran panjang yang biasa kita gunakan yaitu kilogram. Misalnya, beli beras ke pasar, biasanya beli 1 kilo. Bisa tepung beli 1 kilo, gula beli 1 kilogram. Nah, ini satuannya itu biasa dituliskan kg. Nah, lihat pada gambar di sini. Contoh pada timbangan menunjukkan berat buah 1 kilogram lebih 2 ons. Kalau lebih 2 garis ini lebih 2 ons namanya pada timbangan seperti ini. Atau bisa ditulis 1 itu mewakili 1 kilogram, 2-nya ini mewakili dari 2 ons, ditulisnya 1,2 kilogram. Nah, di sini 1,2 kilogram karena 2 bilangan di belakang koma ini kurang daripada 5, maka dibulatkan jadi 0. Maka berat buah setelah ditaksir adalah 1,0 kilogram. Kalau misalnya di sini, misalnya nih, berat benda atau buahnya itu adalah 1,6. Kalau dibulatkan jadi berapa? Belum. Ada yang tahu? 1,6 beratnya, 1,6 kilogram. Kalau dibulatkan jadi berapa? Suara siapa itu? Ya, benar, 2. Ustazah tidak lihat siapa yang berbicara tadi. Benar jawabannya, 2. Jadi, kalau misalkan beratnya itu 1,6 akan dibulatkan menjadi 2 kg. Kenapa? Karena bilangan di belakang komanya itu 6 lebih daripada 5, maka dibulatkan ke satuan di atasnya, 1. Oke, lanjut. Sebentar, Ustazah stop share dulu lah, ganti. Misalkan di sini Ustazah punya soal. Terlihat? Sudah terlihat gambarnya? Terlihat. Sudah. Ada gambar apa di situ? Pulpen, ya. Di situ panjang pulpennya berapa? Panjang pulpennya 6, Berapa tuh? Berapa ini? 3 lo. Ini berapa nih? 5, 6 lah. 6,3. 6,3. Iya, benar. 6,3 cm. 6,3 cm. Nah, tapi kalau kita mau membulatkan, kalau dibulatkan kira-kira jadi berapa? 6,3. Lihat angka atau bilangan di belakang koma. Berapa bilangan di belakang koma? 3. 3. Kalau bilangannya kurang daripada 5, maka jadi berapa?
6 saja, ya benar. Jadi 6 aja, karena 3 kurang daripada 5, maka dibulatkan jadi 0. Ini yang coret-coret, silakan dihapus dulu. Nah, misalkan lagi, Ustazah punya, bentarlah, Coretnya aktif ya, Bun. panjang buku sama dengan 18,9 cm. Kalau dibulatkan, ini jadi berapa sentimeter? 19 cm. 19, benar. Ini jadi 9 cm. Kalau misalnya Ustazah punya penghapus, panjangnya 5,4 cm, maka panjang setelah dibulatkan jadi berapa? 5 cm. Ya, 5 cm, karena bilangan di belakang komanya ini 4 kurang daripada 5, maka dijadikan 0. Maka di sini 5,0 atau ditulis 5 aja. Oke, untuk satuan panjang, paham? Membulatkan hasil pengukurannya, paham? Oke, kita lanjut ke berat ya. Sebentar, sudah ganti lagi ke modul. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, tadi kita sudah pelajari kalaunya menghitung berat sama kalaunya pakai koma. Bilangannya itu misalkan Ustazah punya gula seberat 1,8 kilogram. Maka kalau dibulatkan, berat gula Ustazah itu jadi berapa? 1,8 kilogram. Kalau dibulatkan? Jadi berapa? 2 kilogram. 2 kilogram, benar. Karena bilangan di belakang komanya itu adalah 8 lebih daripada 5, maka dibulatkan ke bilangan satuan di atasnya. Jadi, tadi karena 1,8 berarti akan jadi 2. Oke, lanjut kita ke sini ya. Mengubah atau mengkonversi satuan panjang dan berat. Nah, sudah pernah kenal dengan tangga satuan ini? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Yang ceret-ceret, silahkan dihapus. G. Sama dengan kilogram, bedanya kalau yang di belakangnya ini meter atau M, kalaunya untuk satuan berat nanti di belakangnya itu G. KG, HG, DAK, G, DG, CG, sama MG. Nah, yang perlu diperhatikan, setiap turun satu tangga maka akan dikalikan 10. Nah, berapa bilangannya nanti akan dikali 10 atau ditambah 0. Terus, kalau setiap naik satu tangga, maka akan dibagi dengan 10. Bisa dengan mengurangkan 0 atau menggeser koma nanti. Kita lanjut ke contoh soal dulu lah. Di sini ada nomor 1. Nah, soalnya itu ada 6 M. Atau meter, berarti di sini ya posisinya 6 meter. Dia mencari ke milimeter. Di sini posisi meter, menuju milimeter itu turun berapa tangga? Ada yang bisa bantu? Dari tangga meter menuju milimeter atau mm. Dia harus naik atau turun? Turun. Berapa tangga turunnya? 3.
Iya, 3. Yang pertama turun ke tangga DM dulu, yang kedua ke tangga CM, yang ketiga turun ke tangga MM. Artinya di sini dia dikali 10, dikali 10, dikali 10. 3 kali satu tangga turunnya tadi dikali 10. Kalau 2 tangga dikali 10 lagi. 10 kali 10, 100. Terus tadi dia kan karena 3 tangga, maka turun lagi sekali. Setelah 100 kalikan 10 lagi, maka dikali 1000. Terus berarti bilangannya 6 kali 1000 sama dengan 6.000. Ingat, satuan di belakangnya itu mm. Milimeter. Jangan lagi ditulis M seperti yang di depannya ini. Jadi samakan satuannya, jangan lupa. Terus di sini ada lagi 12 HM. Kita lihat tangga HM ada di tangga kedua. Nah, dia minta titik-titik sama dengan dam. Dari HM ke dam naik atau turun? HM ke dam. Turun. HM ke dam. Turun. Berapa kali turunnya? Turun. 1 kali. 1 kali. Kalau 1 kali berarti dikali? 1 dikali 10. Iya, dikali 10. Berapa bilangannya tadi? 12. 12 kali 10. 100. 20 dam. Nah, mudah aja. Terus lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada 25 cm. Lihat tangga cm itu berada di mana. Terus dia minta dirubah ke bentuknya itu satuannya menjadi meter. Naik atau turun centimeter ke meter? Naik. Naik. Berapa tangga naiknya? 2. Dari sentimeter. 2. 2. Kalaunya 2 berarti dibagi berapa? Dibagi 20. Bukan 20. Dia berapa? Ada yang bisa bantu? Kan naik. 100 benar, ada yang menjawab sudah benar. Kalaunya 2 tangga, dia 10 sama 10 lagi, berarti 100 dibaginya 100. Maka di sini ditulis 25 per 100 sama dengan, tulis dulu bilangannya. Bilangannya berapa? Bilangannya 25. Tulis dulu 25. Terus kita geser koma dari bilangan paling belakang. Dari belakang satuan. Satuannya berapa? Ada yang ingat satuannya mana? Ada yang ingat satuannya mana? Dari bilangan 25, satuannya mana? Ayo. Berapa? 5. Zahra yang bisa menjawab. 5 ya, dari 25 itu puluhan 2 satuannya yaitu 5. Nah, kita geser koma dari belakang angka 5. Jadi mulai belakang 5 geser sekali berarti ada di antara 2 dan 5. Tapi karena dia nolnya ini 2, berarti kita menggesernya 2 kali dari belakang. 1, 2. Maka di sini jadi 0,25. Menggesernya dari belakang satuan. Terus di sini cara menggeser koma sebanyak jumlah 0 pembaginya dari belakang satuan. Terus di sini misalkan ada lagi bilangan nomor 4 ya, soal nomor 4. Kita lihat tangganya dulu. Nah, supaya kelihatan. Dari DM ke HM. DM ke HM naik atau turun? Naiknya berapa tangga? 3. Berapa tangga naiknya? 3 tangga. 3 tangga, ya benar. Dari DM ke HM itu di 3 tangga. Berarti dibagi berapa, yuk? 1 tangga dibagi 10, 2 tangga dibagi 100. Kalau 3 tangga dibagi? 1000. Iya. 1000. Harus
Harus percaya diri menyebutkannya ya, jangan ragu-ragu. Dibagi 1000 berarti ya, 16 dibagi 1000. Coba di sini dilihat di layarnya ya, 16 per 1000. Nolnya ada berapa kalau 1000 itu? 3. Nah, caranya tadi kita geser dari belakang bilangan satuan. Satuannya berapa? 6, benar. Terus kita geser sekali berada di antara 1 dan 6. Terus kita geser lagi sekali karena 3 kali geser ya. Berada di depan 1. Terus kita tambah lagi 0 di depannya karena 3 kali. Jadi di sini jadi 0,016 HM. Terus dia minta dari HM dirubah lagi jadi dam. Nah, kita lihat lagi tangganya. Dari HM ke dam naik atau turun? Dari HM ke dam. Turun. Kalau turun diapakan? Turun. Dikali. Dikali. Berapa kali turunnya? Sekali. Sekali aja. Berarti dikali berapa? Dikali 10. Nah, berarti tadi kita sudah dapat bentuk satuannya itu jadi HM. Terus kita rubah lagi jadi dam. Nah, di sini kita tulis 0,016 dikali 10. Kita geser lagi. Kalau tadi menggesernya ke kiri, sekarang kita geser komanya ke kanan. Ini maaf nih. Harusnya di sini 0, ya. 0,16 jawabannya. Nih, maaf nih, salah tulis. 0,16 dam jadinya. Sampai di sini paham? Kita contoh soal lagi kah? Paham. Oke, Ustazah lanjut ke PPT tadi ya, bentar. Misalkan deh di sini Ustazah kilogram lagi. Nah, di sini ada soal. 7 kilogram 9 Hg sama dengan gram. Dia minta dirubah bentuknya itu, ini yang mencoret-coret, menjadi gram. Jadi yang 7 kilogram kita rubah jadi gram, yang 9 hektogram kita rubah juga jadi gram. Kita lihat dulu, dari kilogram menuju gram itu berapa tangga? Naik atau turun? Turun. Turun. Berapa kali turunnya? Berapa kali turunnya? 3 kali. Dari kilogram ke gram 3 kali. Berarti dikali? Kali berapa ya? 1000. 1000, benar. Berarti 7 kali 1000 berapa? 7.000. 7.000, benar. Bentarlah, 7 kilogram 9 Hg sama dengan titik-titik gram. Nah, yang pertama tadi 7 kilo. 7 kilogram sama dengan 7 dikali berapa tadi? Kali berapa? 1000. 1000. Berarti 7.000. Terus yang 9 Hg. Hg ke gram. Hg ke gram itu naik atau turun? Turun. Berapa tangga turunnya? 3. Berapa? Dari Hg ya. Dari Hg ke G. 2. 2. Berarti dikali berapa? Nah, hari ini jenah. Dikali 100. berapa? Iya, benar. Dikali 100. Dadah. Dan Hg Uma, kenapa di situ? Di situ sama basah. dengan 9 dikali 100 sama dengan berapa? 9.000. 9? 9.000.
900. 900. Ada yang bilang 9.000 tadi. Nah, berarti kalau dijumlahkan dalam bentuk gram 7.000 tambah 900, maka berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 7.900. 7.900. Jawabannya A, B, atau C, atau D? D. D, benar. Oke, Ustazah kasih soal lagi. Perhatikan ininya, perhatikan layarnya. Ustazah tepung beratnya 15,3 kilogram. Ustazah minta satuannya dirubah menjadi gram. Ada yang bisa bantu jawab? Pakai ke gram. Turun 3 kali. Turunnya berapa kali? 3 kali. Berarti dikali berapa? 1.000. Benar. Siapa ini namanya? Fauziah tadi ya? Nah, sudah berani ngomong-ngomong Fauziahnya. Nah, turunnya tadi kata Fauziah 3 kali. Berarti dikali 1.000. 15,3. Kalonya sebelumnya Ustazah minta dibulatkan dulu, ini jadi berapa? Ini apa nih? Kalau Ustazah minta ini dibulatkan dulu jadi berapa? 15. Oke, jadi 15 kilogram. Terus, kalau dirubah tadi jadi bentuk gram, 15 kilogram ini sama dengan 15 dikali, kali berapa tadi? Kali 1.000. Jadi hasilnya? 15.000. Apa satuannya tadi? Satuannya Ustazah minta tadi apa? Ulang? Gram, ya benar. Satuannya gram. Misalkan lagi 20.000 deh. 20.000 CG. Benar? 20.000 CG. Hah? Mana Ustazahnya? Ini hilang loh. Ini Naruto ya? Kok hilang? Kok hilang? Naruto anjir. Barang. Lah. Sebentar naklah, tahan dulu ya. Hello. Sebentar, nanti balik lagi. Mungkin Ustazah Lilinya lagi ada kendala teknis di sana, jadi tunggu sebentar ya. Induknya tuh, yang iPhone itu. Nah, Ustazah Lili ini Kayaknya Bernyanyi, gangguan sinyal kayaknya nih. bernyanyi. ya, ayo. Hafiz. Itu siapa weh? Siapa ya? Ustazah Lili Nyanyi-nyanyi, nggak jelas. Nggak jelas. share, Emang kenapa? share screen. Sabar ya. Ya, aku saja Wila. Kita berpantun dulu. Pantun ya. Ayo, pantun bahasa hutan. Kada ahli ulun. Pergi ke pasar membeli bingka. Ide, cakep. Cakep. Bingka dibeli, rasanya manis. Cakep. Cakep.
Apa kabar anak ustazah semua di sore hari ini, di hari Kamis? Baik, alhamdulillah. Jumat. Ustazah Oh iya, mohon maaf. Ustazah itu di hari Kamis. Tidak apa-apa. Ya, pergi ke Surabaya membeli pepaya. Cakep. Imbau. Pulangnya mampir ke Martapura. Cakep. Anak ustadz-ustadzah semua, ayo acungkan tangannya yang sudah mandi dan membantu ayah bunda. Cakep. Belum coba Nala. Ayo, silakan Ustazah Wila. Kalau ulun kurang memuaskan, jangan ketawa ya. Mama pakai ini ya? Jalan-jalan membeli mangga. Nah, zoomnya rame ya. Cakep. Jangan lupa beli cabai. Cakep. Cakep. Di jalan ketemu orang Korea. Gede. Sarangnya. Sarang. Aduh. Yo. Siapa yang mau berani pantun? Anak saja. Ayo, siapa yang berani pantun kami menyahut beda. pantun Ustazah? Pantun tuh bebas saja ya. Bebas. Pantun jari Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat. Mau pantun apa aja bebas. Iyalah. Ada. Ayo. Pasti di sini ada yang bakat nih. Bakat ini bersama. Pantun-pantun kami itu game semua. Apanya? Game semua isinya. Game ya? Aduh. Kalau game aku mau tanya Hafiz deh. Hafiz. Jangan pantun kami game semua. Hafiz, mau nanya Hafiz. Abu Ayub Hafiz. Halo, Hafiz. Jadi Hafiz nggak mau tuh disuruh baca doa. Oh, Baca doa. Ya, Baca doa apa? Teka-teki aku apa ya? Kada tahu pantun apa. Pantun apa ya? Pantun pepaya. Kada tahu pantun pepaya. Pantun ya. Peye. Apa? Ntar dulu lah. Pantun bolah peye. Apa itu? Apa ya? Mama Ana Mai nak melahirkan Ana Mai. Buannya aja saja hai. Ada usah, boleh lah. Tapi kami Mai empat bernikah. Berdua di situ. Anak samping-samping mal paling goreng sarapana. Abahnya kan dia dulu di rumah sakit, mamanya rumah sakit. Terus mama bagaimana di kamar sini ya? Kayaknya puskes sini aja, pang puskes sini kau aja kena seharian sini. Belum kah? Sudah. Pantun jenaka. Di kebun binatang ada beruang. Tebak. Pantun Burung darat terbang ke angkasa. cakep. Di angkasa sana ada kelayangan. Loh, campur bahasa Banjar ya. Cobalah tebak, wahai saudara. Makin diisi, semakin ringan. Apakah itu? Balon. Oh, balon. Yeah, Balon.
Tika Bintang. Bersisik bukannya ikan, bermahkota bukannya raja. Apakah itu? Oh, nanas. Hebat. Oh, coba tebak. Nah ini nah, ulun je nah. Apa? Dia Ulun tak tidak mempu- tahu. Jangan. Dia tak mempunyai pohon, dia tak mempunyai tangkai, tapi dia mempunyai daun. Apakah itu? Oh, Pohon kelapa. Kan masih ada pohonnya. Dia tak mempunyai pohon, dia tak mempunyai tangkai, tapi dia mempunyai daun. daun. Apakah itu? Ada loh. Apakah itu? Daun yang jatuh Apel, dari mangga. pohon. Yo, belum tepat. Buaya yang jatuh dari pohon. Lidah buaya. Lidah Oh, bener buaya, deh. lidah buaya mah. Masih Buaya. ada daunnya tuh, daun lidah Oh, iya. buaya. Buaya. Mawar. Jadi cuma. Nggak tahu. Lidah Oh. buaya. Gong, ulun gong. Ada yang Tidak tahu? gong. Mangga. Mangga ada daunnya, Jeruk, ada tangkainya, jeruk, ada pohonnya, jeruk ada juga. Oh iya. Rumput. Masih ada. Daun yang jatuh dari pohon. Benar tuh. Siapa yang tahu? Kau tahu, Jong. Never Tak mempunyai surrender. pohon, Harley menyerah. nggak punya Never buah. surrender. Rumput. Ada yang tahu jawabannya? Ganteng Rumput ya? lu. Jangan-jangan pintu ya? Pintu kah? Belum nih Rom saja. Boleh. Jendela, pintu. Daun telinga Tuh, katanya. daun telinga, daun pintu, Telinga daun gajah. jendela. Mungkin kalian tidak familiar ya dengan kata-kata daun pintu, daun jendela, daun telinga. Itu sebutnya pakai daun. Siapa yang nyanyi? Anda diam. Yuk. Benda pecah tapi berguna. Benda pecah. Tapi berguna apa ya? Benda pecah. Ayo. Kaca. Kaca. Bukan. Ayo, benda pecah tapi tapi berguna. berguna. Iya. Betul, 100. Telur ya? Harus dipecahkan dulu ya telur baru Oh, iya. berguna. Siapa yang jawab Ya. Talo? Nah, ulun nah. Ya, Teka-teki aku ya. silakan. Ya, silakan Ustazah Jawila. Aku berkaki 4, tapi nggak punya badan. Apakah aku? Siput. Siput. Aku berkaki 4, tapi tak punya badan. Ayo. Ular. Tebak. Bukan nggak ular, pakai bukan. 4, kakinya Ular. 4. Kakinya 4 loh. Kakinya empat Ayo. kak. Iya, Kakinya 4. Aku berkaki 4, Kura-kura. tapi nggak punya badan. Apa yuk? Kura-kura lain lah. Lain. Kura-kura ada badannya. Kupu-kupu. Nah, Jalili datang. Yeay. Jawabannya adalah meja. Oh iya benar. Meja nggak punya badan. Ya. Ya. Joki Lanjut, tua. Jalili datang. Saya nggak paham. Sudah Lili, are you coming? Di Kenapa tempat lah gajah ya, mati? tadi tempat keluar. Oke, kita lanjutkan ya Ustazah, share screen dulu bentar. Silakan Ustazah Lili. Tadi itu Minta ada maaf ya. Oh ya, sambil Jalili share ya. Tadi ada yang Oke. tanya nih, kenapa gajah mati? Maksudnya apa itu? Apa Jar? Ada teka-teki dari siswa, kenapa gajah itu mati? Kenapa nah gajah mati? Panah gajah mati. Sudah jawab, Kenapa sudah nah? jawab. Kenapa nah? Kenapa nah? Oh,
Kena panah Karena beracun. dipanah, makanya Karena mencari. kena senjata api. Betul. Oh, paham. Betul. Di AKM. Nah, sudah muncul. Sudah muncul, ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Di sini kita coba untuk mengubah bentuk satuan CG menjadi HG. Lihat dulu pada tanggal satuannya. CG menuju HG naik atau turun? Naik. Naik. Kalau naik itu dikali atau dibagi? Dibagi. Dibagi. Naiknya berapa tangga dari CG menuju HG? 4 tangga. Berarti dibagi? Dibagi berapa ya? 1 juta. 1 juta. Yang nolnya 4. Apa tuh sunginya? Oh, siapa tuh? Ya benar. Gendang. 10.000. Benar. Berarti di sini 20.000 dibagi 10.000. Mak itu. Sadar diri dong. Kita hilangkan aja. Di sini 20.000 itu nolnya ada berapa? 4. 4. 10.000 nolnya ada berapa? 4. 4 juga. Maka kita coret aja 4 nolnya. Maka 2 bagi 1 jadi berapa? 2. Berarti 20 cm berubah menjadi hektogram, menjadi 2 hektogram. Karena kita hilangkan, kalau membagi itu mengurangkan atau menghilangkan nolnya. Setiap satu tangga dihilangkan 1 nol. Setiap satu tangga naik lagi dihilangkan 1 lagi nolnya. Nah, maka yang awalnya dari sentigram tadi, dia menuju DG, jadi kalaunya 20.000 menuju DG jadi berapa? Dari 20.000 menuju DG dibagi berapa? Dari CG menuju DG dibagi? 1. 20.000 dibagi 10 dihilangkan nolnya 1 menjadi 2.000. 2.000 karena yang awalnya nolnya 4 dikurangi 1 dibagi 10 berarti jadi 2.000. Terus kalau dari 2.000 dari DG menuju G. Berarti 2.000 dibagi 10 hasilnya berapa? 200 ya benar. Nah, dari 200 gram menuju DAG atau DAG dekagram dibagi 10. 10 lagi, berarti 200 dibagi 10 lagi jadi berapa? Dihilangkan 1 nolnya, 200 tuh kalau dihilangkan nolnya 1 jadi berapa? 2.000. 2? Tadi sisa sudah 200. 200 kalau dibagi 10 lagi jadi berapa? 20. Benar, 20. Nah, 20 itu sudah berada di tangga DAG. Kalau dia naik lagi 1 ke HG, maka dibagi 10 lagi. Ya, 20 dibagi 10 jadi 2 aja. Nah, maka dari satuan CG menuju HG, dia naik sebanyak 4 kali tangga. Ada 4 tangga dia naik, maka dibaginya 10.000. Maka yang awalnya 20.000 CG menjadi 2 HG. Oke, terakhir. Soal terakhir deh. Soal terakhir. Ustazah membeli telur sebanyak
telur sebanyak, sedikit aja deh. Sebanyak 3, berapa ya? 9 kilogram. Dibulatkan dulu, jadi berapa ini? 4. Jadi 4 kilogram. Oke. 4 kilogram. Terus, Ustazah mau satuannya ini dirubah menjadi dak DAG. Naik atau turun? Turun 3. Berapa tangga? 2. 2 tangga. Berarti diapakan? 4 Kali 100. 100 sama dengan 400. 400. Ya, satuannya dak DAG. Terus Ustazah mau dirubah lagi menjadi satuannya HG. Maka diapakan? Dari dak HG naik atau turun? 1. Naik atau turun? Turun. Dari dak ke HG. Naik 1. Naik 1. Berarti diapakan? Naik Dibagi 1. atau dikali? Bagi 10. Bagi Dikali, 10. dikali. Oke. 400 dibagi 10. 40. Bagi 10 sama dengan hilangkan nolnya, coret nolnya 1. Jadi 40. 40 satuannya HG. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau soal lagi kah? Atau ada yang kurang paham di mananya? Enggak. Ada hauran. Yang Pantun belum lagi paham ada kah? silakan Pantun. angkat tangannya. Yang Tenang, belum nanti paham. pantun penutup. Ada. Nah, dapat Siap pantun saja dari Puspa. Yang kurang paham di bagian mananya? Silahkan disampaikan supaya Ustazah bisa jelaskan lagi. Semua. Untuk mengukurnya bisa lah kira-kira sudah. Bisa. Bisa. Terus kalau membulatkan tadi, kalaunya bilangannya itu berkoma, tidak bulat, misalnya bilangan bulat itu kan 15, 20, tidak pakai koma. Kalau pakai koma itu misalnya 15,3, berarti dibulatkan jadi berapa? 15,3 kalau dibulatkan jadi 15. Kalau misalnya 12,6 dibulatkan jadi berapa? 12. Jadi berapa? 12. 12,6 13. 13 ya, 12,6 jadi 13 karena bilangan koma di belakangnya itu lebih dari 5. Kalau 5, 6, 7, 8 dan 9 tadi dibulatkan ke satuan yang di atasnya. Berarti jadi 13. Oke, kalaunya mengubah tadi ingat, kalau mengubah satuannya dari baik itu satuan panjang atau satuan berat, itu sama aja. Yang bedanya itu kalaunya dipanjang itu satuannya M, yang belakangnya misalnya KM. Nah, belakangnya itu M. Kalau berat KG, G itu cirinya. Sama aja, setiap naik 1 tangga maka dibagi 10, setiap turun 1 tangga dibagi 10 juga. Nah, kemarin di video sudah Ustazah permudah tuh, Ustazah kasih contekannya. Setiap naik 1 tangga berarti dikali 10. Kalau 2 tangga 100, kalau 3 tangga 1000, kalau 4 tangga 10.000, 5 tangga 100.000 dan 6 tangga 1 juta nanti. 1 juta itu ada 6 nolnya. Berarti kalau mengali dengan 1 juta maka ditambah nolnya sebanyak 6 buah nol. Kalau dibagi sama. Kalau dibagi 5 tangga misalnya. Misalnya kita naiknya 5 tangga, maka berarti dibagi dengan 100.000. Maka geser komanya itu sebanyak
5 kali menuju ke kiri, dari kanan ke kiri, dari belakang satuan menuju ke depannya, seperti itu. Mungkin itu aja dari Ulun. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Wila atau Ustazah Ramania. Kalau dari Ulun sudah cukup. Salah hilap mohon maaf. Ulun kembalikan ke MC dan Ustazah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Wila, Ustazah Ulfa, Ustazah Ramania, Ustaz Swanto, ada yang mau disampaikan lagi kepada Anda semuanya? Adakah Ustazah yang mau disampaikan atau ada pesan-pesan sebelum kita akhiri pelajaran sore hari ini? Udah ada saja. Oh iya, Tidak ada. jangan lupa mengisi link presensi ya. Nah, daftar hadir itu diisi setiap hari. Itu bukti kehadiran kalian di dalam kelas kita, walaupun secara online. Dan untuk semua tugas, kali ini dikasih tenggat waktu, ya, karena kemarin ada beberapa orang yang minta nggak dikasih tenggat, akhirnya nggak diingatkan kan. Kalau tenggat waktu itu diberikan, kan nanti ada pemberitahuannya beberapa jam lagi tugas ini akan berakhir. Kembali nak ya, jangan sampai numpuk lagi, tertinggal lagi tugas-tugasnya. Terus sudah sampaikan terima kasih kepada Ananda yang tugasnya bisa tepat waktu, disiplin mengumpulnya. Baik, ustaz-ustaz yang lain tidak ada pesan lagi yang mau disampaikan? Jika tidak ada, sama-sama kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustazah tutup dengan 2 buah pantun. Tadi ada yang minta ya. Pergi ke pasar membeli baju. Cakep. Baju dibeli berwarna merah. Cakep. Sampai di sini belajar kita. Sampai di sini hari ini Ustazah sudah berbagi ilmu. Semoga ilmunya menjadi berkah. Amin. Naik pesawat pergi ke Jakarta. Cakep. Jakarta mampir ke Taman Mini. Cakep. Sekian dulu perjumpaan kita. Insya Allah besok kita berjumpa lagi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada satu lagi Ustazah. Absen Zoom. Ini kan diberi presensi menghadiri Zoom. Nanti akan dikirim di WA-nya masing-masing. Iya, betul. Ya, anak ya. Nanti ingat ya, nanti diisikan. Terima kasih. Dadah. Ya, semuanya. Mohon maaf, izin live duluan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mabar ML euy. Boleh. Inna lantunan Quran. Yo ML yo bersama belajar bersama yang